Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kakak akan menjelaskan materi mengenai ekosistem. Sebelum itu perkenalkan, nama kakak Apriliana Fajriana dengan NIM akhir 8014 dari Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Pada video materi pembelajaran ekosistem ini, ada beberapa kompetensi yang ingin dicapai, yaitu kompetensi inti 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humanioranya, dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Pada kompetensi dasarnya, yaitu 3.10, menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Sedangkan untuk indikator pada video materi pembelajaran ekosistem ini ada 9, yaitu mengidentifikasikan komponen-komponen ekosistem di sekitar lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan, mendeskripsikan bentuk interaksi antar komponen ekosistem biotik-abiotik, menentukan jenis-jenis ekosistem darat dan perairan berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya, mendeskripsikan aliran energi dalam rantai dan jaring-jaringan makanan, menentukan peran organisme dalam rantai dan jaring-jaringan makanan, membandingkan berbagai siklus biogeokimia dalam ekosistem, menentukan peran organisme dalam berbagai siklus biogeokimia, menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem, menganalisis berbagai bentuk interaksi antar komponen ekosistem dalam kaitannya dengan ketidakseimbangan ekosistem. Ekosistem, mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ekosistem, yang dimana sering sekali dijumpai di mata pelajaran IPA. Di sini untuk ekosistem sendiri diartikan sebagai kesatuan fungsional antar makhluk hidup dengan lingkungannya, yang dimana di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Secara umum, komponen ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Untuk komponen biotik sendiri, yaitu komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup, di mana menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, dekomposer, dan detritivor. Komponen biotik dibedakan lagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara memperoleh makanannya, di mana ada komponen autotrof, yaitu organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri. Yang kedua, komponen heterotrof, di mana organisme yang memanfaatkan senyawa organik dari makhluk hidup lainnya, yang dapat diartikan juga sebagai organisme yang tidak mampu menyediakan makanan sendiri. Contohnya dari berbagai jenis hewan. Selanjutnya adalah komponen abiotik, di mana komponen ini merupakan komponen yang tergolong makhluk tidak hidup. Misalnya adalah cahaya matahari, tanah, air, kelembaban, dan iklim. Pada interaksi antar komponen ekosistem, terdapat interaksi antar biotik dengan biotik ataupun biotik dengan abiotik. Pada interaksi antar komponen biotik dengan biotik, terjadi antar organisme, antar populasi, dan antar komunitas, di mana interaksi antar organisme ini dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu ada netral, predasi, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Sedangkan untuk interaksi antar populasi, contohnya ada 2, yaitu alelopati dan kompetisi. Dan untuk interaksi antar komunitas, di mana dapat diartikan bahwa komunitas ini adalah kumpulan populasi yang berbeda dari suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. Contoh komunitas yaitu misalnya komunitas sawah dan sungai, di mana komunitas sawah disusun oleh bermacam-macam organisme, misalnya padi belalang, burung, ular, dan gulma. Komunitas sungai terdiri dari ikan, ganggang, zooplankton, fitoplankton, dan dekomposer. Antar komunitas sungai dan sawah terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air sungai ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut, di mana interaksi antar komunitas cukup kompleks dan tidak hanya melibatkan organisme, tetapi juga aliran energi dan makanan. Dan terakhir, interaksi antar komponen biotik dengan komponen abiotik, di mana interaksi antar komponen biotik dengan abiotik membentuk ekosistem.
Hubungan antar organisme dengan lingkungannya menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem tersebut. Selain aliran energi, di dalam ekosistem terdapat juga struktur atau tingkat trofik keanekaragaman biotik serta siklus materi. Dengan adanya interaksi-interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Pengaturan untuk menjamin terjadinya keseimbangan ini merupakan ciri khas suatu ekosistem. Apabila keseimbangan ini tidak diperoleh, maka akan mendorong terjadinya dinamika perubahan ekosistem untuk mencapai keseimbangan baru. Macam-macam ekosistem. Secara garis besar, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Pada ekosistem darat, diartikan sebagai ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Berdasarkan letak geografisnya, ekosistem darat dibedakan menjadi beberapa bioma. Bioma sendiri dapat diartikan sebagai ekosistem darat yang khas pada wilayah tertentu dan dicirikan oleh jenis vegetasi yang dominan di wilayah tersebut, di mana ada 6 jenis bioma, yaitu ada bioma gurun, bioma hutan gugur, bioma padang rumput, bioma hutan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Selanjutnya adalah ekosistem perairan, di mana ekosistem perairan ini dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Pada ekosistem air tawar, ada beberapa ciri-ciri yang dimilikinya, yaitu variasi suhu yang tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca, macam-macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya adalah tumbuhan biji, dan terakhir, hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Pada ekosistem air laut sendiri memiliki ciri-ciri yang dimilikinya, yaitu memiliki kadar mineral yang tinggi, serta ekosistem air laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Berdasarkan kedalaman permukaan air laut, ekosistem air laut dibagi menjadi beberapa zona, yaitu zona intertidal, zona neritik, zona pelagik, zona fiotik, zona bentik, dan zona afotik. Pada aliran energi dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan sendiri merupakan perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tiap tingkat dari rantai makanan disebut tingkat trofi atau taraf trofi. Karena organisme pertama yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan, maka tingkat trofi pertama selalu diduduki tumbuhan hijau sebagai produsen. Tingkat selanjutnya adalah tingkat trofi kedua, terdiri atas hewan pemakan tumbuhan herbivora yang biasa disebut konsumen primer. Hewan pemakan konsumen primer merupakan tingkat trofi ketiga atau konsumen primer sekunder, terdiri atas hewan-hewan karnivora atau seterusnya. Organisme yang menduduki tingkat trofi tertinggi disebut konsumen puncak. Adanya perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan adalah dilihat dari organisme pemakannya, di mana kalau rantai makanan sendiri organisme hanya memakan satu jenis organisme saja, sedangkan pada jaring-jaring makanan organisme memakan organisme lainnya yang tidak hanya satu jenis saja. Pada piramida ekologi, hubungan organisme pada tingkat trofik ekosistem digambarkan dalam bentuk piramida, di mana semakin ke atas bentuk piramida semakin mengecil. Pengertian dari piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menunjukkan hubungan struktur trofik dan fungsi trofik komponen-komponen biotik ekosistem. Di dalam piramida ekologi, produsen ada pada tingkat trofik 1, di mana terletak pada bagian dasar piramida. Sedangkan konsumen primer yaitu ada pada tingkat trofik 2, tepatnya di atas produsen. Dan konsumen sekunder yaitu terletak pada tingkat trofik 3 di bagian atas konsumen primer. Jika diamati bahwa semakin tinggi tingkat trofik suatu organisme, semakin sedikit proporsinya di lingkungan. Piramida ekologi berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi 3, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Masing-masing tipe memiliki kelemahan dan kelebihan dalam menggambarkan hubungan antar struktur dan fungsi trofiknya. Pada piramida jumlah, tipe ini menunjukkan jumlah relatif organisme pada suatu area, dengan melihat hubungan antar predator dan mangsanya. Pada piramida biomasa, biomasa adalah taksiran massa organisme yang mewakili tiap tingkat trofik pada waktu tertentu. Selanjutnya pada piramida energi.
Piramida energi ini menggambarkan hubungan tiap organisme pada tingkat trofik sesuai perpindahan energi yang dimulai dari produsen hingga konsumen puncak. Daur biogeokimia adalah siklus yang melibatkan senyawa kimia yang berpindah tempat melalui organisme sebagai perantara. Kemudian senyawa ini kembali ke lingkungan fisiknya, di mana pembangun tubuh organisme adalah materi yang tersusun dari unsur-unsur kimia. Unsur-unsur yang ada di alam ini tidak mungkin habis karena mengalami daur ulang. Beberapa siklus unsur atau zat kimia yang penting antara lain yaitu ada siklus air, karbon, nitrogen, fosfor, dan belerang. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa ekosistem merupakan suatu sistem yang tidak statis, namun selalu dinamis yang mengalami perubahan struktur maupun fungsi. Perubahan ini mungkin hanya fluktuasi setempat yang tidak berarti, tapi mungkin juga cukup besar sehingga dapat mengubah stabilitas hubungan suatu ekosistem. Perubahan ekosistem disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor luar dan faktor secara alami. Pada perubahan ekosistem yang disebabkan oleh faktor luar, contohnya yaitu perubahan iklim di suatu ekosistem disebabkan oleh faktor manusia, di mana berkaitan dengan pemakaian bahan bakar fosil dan penyalahgunaan lahan, yaitu dengan adanya penebangan liar. Setelah teman-teman menyimak materi yang diberikan, di video berikutnya teman-teman harus mengamati sebuah video yang akan ditampilkan, yaitu mengenai ekosistem sawah. Dan di sini teman-teman akan menjelaskan komponen apa saja yang ada pada ekosistem sawah tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan teman-teman semua dari video yang ditampilkan mengenai ekosistem sawah, yaitu terdapat komponen biotiknya berupa makhluk hidup seperti tumbuhan, belalang, capung, siput, katak, dan serangga. Dan untuk komponen abiotiknya ialah berupa cahaya matahari dan air. Setelah teman-teman semua menyimak materi mengenai ekosistem dari awal hingga akhir, berupa komponen ekosistem, interaksi ekosistem, macam-macam ekosistem, aliran energi dalam ekosistem, daur biogeokimia, perubahan ekosistemnya, maka dapat disimpulkan bahwa ekosistem sangat penting sebagai tempat atau habitat makhluk hidup dalam berinteraksi dan berhubungan untuk membentuk aliran energi sehingga menciptakan keseimbangan ekosistem bagi lingkungan sekitar kita. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi video pembelajaran tentang ekosistem. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.